minute. Who are you? Halo, Assalamualaikum, Shalom, Ham Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Selamat siang, pagi, sore, malam semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Anggi Rafiliansyah, Sally Atania, Anggi Alivia Devri, Rivaldo Pratama, Apit Setiawardana, Arif Purnawan, dan Alif Ramadhani. Adapun isi materinya, yang pertama, perkembangan politik masa demokrasi liberal, dibagi menjadi 3, yaitu sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan pemilihan umum 1955. Yang kedua, mencari sistem ekonomi nasional, dibagi menjadi 2, yaitu pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan. Ketika Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukanlah kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer, artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan undang-undang dasarnya dari kontribusi RIS ke UUD sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling merebut pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Pada era itu, 7 kabinet yang memegang pemerintahan sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini merupakan program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. Mulai dari kabinet Nasir Masyumi 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman Masyumi 1951 sampai 1952, kabinet Wilopo PNI 1952 sampai 1953, kabinet Ali Sastromijoyo I PNI 1953 sampai 1955, kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi 1955 sampai 1956, kabinet Ali Sastromijoyo II PNI 1956 sampai 1957, dan kabinet Juanda Jaket Kabinet 1957 sampai 1959. Untuk kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir, Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi. Program kerja ada 5. 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 2. Konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen. 3. Penyempurnaan angkatan perang. 4. Memperjuangkan masalah Irian Barat. 5. Ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerja dari Kabinet Natsir adalah 1. Politik luar negeri bebas aktif. 2. Indonesia masuk menjadi anggota PBB. 3. Perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Kegagalannya adalah 1. Masalah keamanan dalam negeri DITII, Andi Aziz, APRA, dan RMS. 2. Kegagalan dalam perundangan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman, Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI. Program kerja ada 4. 1. Tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 2. Memperbarui hukum
keagrarian untuk kesejahteraan petani. 3. Mempersiapkan pemilu. Dan 4. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Hasil kerja dari Kabinet Sukiman ada 3. 1. Hambatan kondisi keamanan. 2. Perseteruan berbagai elemen politik. 3. Permasalahan dengan politik luar negeri. Kegagalan Kabinet Sukiman adalah pendatanganan Mutual Security ACT dengan USA membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok barat sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Koalisi PNI, Masyumi, dan PNI. Program kerja ada 4. 1. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. 2. Meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran, dan keamanan rakyat. 3. Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerjanya 1. Mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan. 2. Konflik Angkatan Darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952. Demokrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer. 3. Peristiwa Tanjung Murawa, Sumatera Utara. Pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalannya masih tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Midjojo. 1. Koalisi PNI dan NU. Program kerja ada 5. 1. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. 2. Mengatasi gangguan keamanan. 3. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. 4. Penyelesaian pertikaian politik. Dan yang terakhir 5. Pembebasan Irian Barat. Hasil kerjanya 1. Dibentuknya panitia pemilu. 2. Sukses menyelenggarakan KAA di Bandung. 3. Hubungan dengan Cina membaik. Kegagalannya ada 3. 1. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. 2. Munculnya berbagai pemberontakan. 3. Konflik dituduh TNI Angkatan Darat yang terus berlanjut dengan munculnya AH Nasution digantikan dengan Bambang S. Kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet dari Partai Masyumi. Program kerja ada 3. 1. Melaksanakan pemilu secara baik. 2. Memberantas korupsi. Dan yang terakhir 3. Membenahi konflik intern TNI Angkatan Darat. Hasil kerjanya 1. Terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik. 2. Dinangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. Kegagalannya dibagi menjadi 4. 1. Mengangkat kembali AH Nasution sebagai KSAD. 2. Dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. 3. Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia kegagalan. Dan terakhir 4. Komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Midjojo II. Kabinet Koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Program kerja 1. Memperjuangkan masalah Irian Barat. 2. Mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia. 3. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh. 4. Menyeimbangkan APBN. Hasil kerjanya ada 3. 1. Penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno. 2. Beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda. 3. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalannya adalah 1. Kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. 2. Munculnya sentimen anti-Cina. 3. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Yang terakhir, ada Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Disebut Second Kabinet, Kabinet Kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerja ada 5. 1. Pembentukan Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik. 3. Melancarkan pembatalan hasil KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI. 5. Mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya 1. Pembersihan pejabat yang terbukti korup. 2. Melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara. 3. Ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Kegagalan 1. Masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis daerah. 2. Sistem kepartaian. Adapun partai-partai yang berorganisasi pada saat itu terdapat pada tabel di video ini.
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Hatta menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perpanjangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilasi nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. 3. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Midjojo I pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. 4 perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Adapun tabel jumlah suara atas pemilihan DPR yang terpilih sebagai berikut. Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. 4 besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan-usulan dasar negara yang ada. Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dan amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan. Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD sementara 1950. B. Mencari sistem ekonomi nasional.
1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berkaryanya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Sumitro Djojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan rencana urgensi perekonomian atau RUP yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintahan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Sayangnya, dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program Benteng, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Kondisi ini terjadi karena adanya pertimbangan-pertimbangan politik. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan politik Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui gerakan ASAAT. Gerakan ASAAT memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata, kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Pemerintah juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Syafruddin. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Contoh beberapa perusahaan yang dinasionalisasi misalnya NVKPM menjadi PT Pelni, KNILM yang kemudian dibentuk Garuda Indonesia Airways, dan perusahaan minyak Borneo Petroleum Matschapic. 2. Sistem ekonomi liberal. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal masih tidak stabil. Hal ini diperparah dengan silih bergantinya kabinet serta gerakan separatisme di berbagai wilayah di Indonesia. Keterpurukan ini mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bidang ekonomi untuk menghindarkan keterpurukan ekonomi. Kebijakan tersebut diantaranya: 1. Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada 20 Maret 1950. Melalui kebijakan ini, nilai mata uang dipotong atau juga disebut senering
Sebagai contoh, uang yang bernilai 2.500 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dampak dari kebijakan ini adalah uang yang beredar menjadi berkurang. 2. Gerakan Benteng. Kebijakan Gerakan Benteng dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, yaitu Sumitro Jojo Handikusumo. Gerakan ini bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Perwujudan dari Gerakan Benteng adalah dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia melalui kredit. Namun, kebijakan Gerakan Benteng mengalami kegagalan karena perusahaan lokal tidak mampu bersaing. Akhirnya, pemerintah mengalami defisit anggaran dari 1,7 miliar pada tahun 1951 menjadi 3 miliar pada tahun 1952. 3. Nasionalisasi The Javaanse Bank. Pada tahun 1951, pemerintah nasionalisasi The Javaanse Bank dan mengubah menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda tersebut dijadikan sepenuhnya milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. 4. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Ishak Jokoro Hadisurjo. Program ini melibatkan pribumi atau Ali dan pengusaha Tionghoa atau Baba untuk memberi pelatihan kepada pribumi. Sebagai imbalannya, pengusaha Tionghoa mendapatkan bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Namun, program ini mengalami kegagalan dan tidak sesuai harapan. 5. Program Finansial Ekonomi. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, Indonesia harus membayar hutang Belanda. Tentu hutang tersebut sangat memberatkan Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi atau FINEK yang isinya persetujuan hasil KMB dibatalkan, Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya, banyak perusahaan Belanda yang dijual. Di sisi lain, pribumi belum bisa membeli perusahaan tersebut. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPTL. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merancang rencana pembangunan 5 tahun RPTL yang bertujuan agar pembangunan sesuai dengan kerangka yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Kondisi politik yang labil serta kerap bergantinya kabinet membuat pembangunan tersendat. RPTL disetujui DPR pada 11 November 1958. Perencanaan dirancang dalam 5 tahun, yaitu 1956 hingga 1961 dengan pembiayaan 12,5 miliar. Namun, RPTL tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya. Ekspor menurun dan pendapatan negara merosot. Selain itu, gejolak politik di masa demokrasi liberal menyebabkan pembangunan tidak berjalan. 7. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah. Masalah ini diatasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan. Dalam MUNAP dibahas rencana pembangunan yang telah ditetapkan agar lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, tetap saja MUNAP tidak dapat menyelesaikan masalah. Hal ini karena adanya pemberontakan PRRI atau Permesta. Itulah tadi penjelasan kami mengenai materi sejarah demokrasi parlementer. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Bunga Mawar Bunga Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Oke.